Halo, selamat pagi, berkah dalam untuk kita semua, terkhusus untuk teman-teman muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga teman-teman muda sekalian dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya mengalami kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bersama-sama teman-teman muda sekalian ingin mengulas sebuah topik, yakni Mariologi, yang secara khususnya kita akan membahas salah satu gelar yang Maria miliki, yakni gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Nah, apa itu gelar Maria sebagai Ratu para Rasul? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan melihat alur pembahasan kita untuk mendalami materi tentang Maria sebagai Ratu para Rasul. Apa saja itu? Mari kita lihat bersama-sama. Dalam alur pembahasan kita terkait Mariologi secara khusus pada kesempatan kali ini, gelar Maria sebagai Ratu para Rasul, ada 4 topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama-tama kita akan menilik sebuah sejarah dari gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Yang kedua, kita akan melihat peristiwa di balik gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Selanjutnya yang ketiga, kita akan melihat makna di balik gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Dan yang terakhir atau yang keempat, kita akan melihat sebuah relevansi dari gelar Maria sebagai Ratu para Rasul untuk kita anak-anak muda dan khususnya umat Katolik di zaman sekarang. Nah, itu dia teman-teman muda sekalian, 4 topik bahasan yang akan kita perdalam pada pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini, di mana kita akan mendalaminya bersama-sama 4 topik bahasan tadi. Maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai di pembahasan yang pertama, yakni sejarah dari gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Bagaimana sejarahnya? Mari kita simak bersama-sama. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal sejarah, tentu kita tidak bisa melupakan 3 unsur penting dari sebuah sejarah, yakni unsur yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah ruang atau tempat, dan yang ketiga adalah manusia itu sendiri. Sehingga 3 unsur ini menjadi penting dalam hal sejarah, sehingga kita mau melihatnya dalam konteks Mariologi, secara khusus dalam gelar Maria sebagai Ratu para Rasul yang memiliki unsur sejarahnya, yang mana terdiri dari 3 tadi, yakni manusia, waktu, dan ruang. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana sejarah dari gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari University of Dayton, disebutkan bahwa gelar Maria sebagai Ratu para Rasul itu bisa dilihat pertama kali di dalam Litani Loreto. Nah, seperti apa Litani Loreto? Berikut ini isi dari Litani Loreto. Nah, di sini yang kita garis bawahi atau kita highlight ini merupakan sebutan untuk gelar Maria sebagai Ratu para Rasul, di mana dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai Queen of Apostles, sementara di dalam bahasa Latin disebutkan bahwa Regina of Apostolorum. Nah, gelar ini disebut sebagai Litani Loreto karena gelar Maria sebagai Ratu para Rasul tercantum di dalam Litani Loreto itu sendiri. Ya, ini yang kita garis bawahi, yakni Queen of Apostles. Nah, disebut Litani Loreto karena penggunaannya di tempat suci Loreto, yakni di Italia, sejak tahun 1531. Secara resmi di dalam gereja Katolik sendiri, terkhusus dalam liturgi Barat, itu disetujui sejak tahun 1587 oleh Paus Sixtus ke-5. Sehingga di dalam sejarahnya ini
yakni dalam konteks ruangnya, konteks waktunya, dan juga manusia yang ada, yakni Paus Sixtus kelima yang akhirnya menyetujui gelar dari Maria sebagai Ratu para Rasul yang terdapat di dalam litani Loreto. Sering berjalannya waktu, pesta liturgi gelar Regina Apostolorum atau Queen of Apostolic atau dalam bahasa Indonesia disebutkan Maria sebagai Ratu para Rasul itu akhirnya ditetapkan pada tahun 1890 oleh Gereja Katolik atas permintaan para Bapak Palotin. Para Bapak Palotin merupakan sebuah kongregasi imam dalam Gereja Katolik yang mana mereka juga berlindung di bawah naungan Bunda Maria sebagai Bunda para Rasul atau Ratu para Rasul tadi. Sehingga permintaan dari Bapak Palotin inilah yang akhirnya dikabulkan oleh pihak Gereja Katolik untuk akhirnya melakukan peringatan atau pesta liturgi resmi bagi gelar Regina Apostolorum ini tepatnya di tahun 1890. Nah, sehingga akhirnya menurut tradisi gereja, peringatan atau pesta liturgi gelar Maria sebagai Ratu para Rasul tadi akhirnya ditetapkan pada hari Sabtu setelah Kamis kenaikan Yesus ke surga. Nah, karena kita semua pada tahu bahwa ketika kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tepat jatuhnya pada hari Kamis. Nah, pada setelah itu, Sabtunya setelah Kamis itu kita melakukan peringatan atas gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Oke, untuk bagian yang selanjutnya, kita akan melihat bagaimana peristiwa di balik gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Mari kita simak bersama-sama bagaimana peristiwanya. Nah, sobat-sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang peristiwa gelar Maria sebagai Ratu para Rasul, itu sebenarnya sudah ada di dalam kitab suci, yang mana lebih tepatnya itu terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13-14. Nah, boleh nih teman-teman cermati pada slide berikut ini. Nah, ini dia. Atau teman-teman yang ingin melihat kitab sucinya sendiri juga ingin membuktikan, ya silakan saja teman-teman untuk membukanya di kitab suci teman-teman sendiri atau di Katolik yang bagian Alkitab. Silahkan dilihat Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13-14, di mana kita akan melihat sebuah ayat ini seperti yang saya tampilkan di dalam slide ini, yakni ayatnya demikian adanya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, apa yang bisa kita petik atau kita pelajari di dalam perikop ini, terkhusus dalam dua ayat ini, yakni dari perikop Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13 sampai dengan 14, di mana dua ayat ini secara kontras menonjolkan bahwa di senakel atau di ruang atas, atau artinya adalah ruang makan dalam bahasa Latin, senakel itu sendiri, yakni para rasul berkumpul dengan Bunda Maria. Disebutkan tadi bahwa ada Bunda Maria, ibu Yesus, yang hadir bersama para rasul serta saudara-saudara Yesus. Dan di peristiwa inilah yang diyakini bahwa Maria dinobatkan menjadi Ratu para Rasul. Jadi cikal bakal gelar Maria Ratu para Rasul seperti yang sudah disebutkan dalam sejarahnya tadi, tidak hanya dalam konteks gereja Katolik yang meresmikan, tetapi di dalam kisah kitab suci juga sudah tertera bahwa Maria turut berperan serta untuk bertekun dalam doa, memohon Roh Kudus dengan meminta para rasul untuk berdoa bersama-sama, memohon Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus hadir ke dalam hidup mereka.
Nah, selanjutnya, setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga, Maria itu bergabung dengan para rasul di senakel, atau kita sebut tadi ruang atas atau ruang makan. Yang mana Maria menyediakan model doa dan mendorong para rasul agar mereka menunggu dan berdoa memohon Roh Kudus seperti yang Yesus janjikan. Maria memberikan teladan aktif dalam mempersiapkan Roh Kudus. Sehingga itulah jelas Maria diangkat sebagai ratu para rasul karena dia memberikan teladan kepada para rasul untuk memohon doa kepada Yesus agar Roh Kudus dikaruniakan bagi mereka. Dengan keberadaan dan perannya di senakel inilah Maria diberkahi dengan salah satu gelar tertua yang ditemukan dalam litani Maria, atau kita sebutkan dalam sejarahnya tadi litani Loreto, yakni dianugerahi gelar Maria sebagai Ratu para Rasul, atau dalam bahasa Latin seperti yang kita ulas tadi, yakni Regina Apostolorum, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Queen of Apostles. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya Paus Leo ke-13 dalam dokumen Adiutricem Populi menulis tentang Maria di senakel, bahwa dengan perhatian yang luar biasa dia mengasuh orang Kristen mula-mula, dalam hal ini adalah para rasul, dengan teladan sucinya, nasihatnya yang berwibawa, penghiburannya yang manis, doanya yang berbuah. Dia sebenarnya bunda gereja, guru, dan ratu para rasul. Kepada siapa selain itu, dia tidak mengungkapkan sebagian kecil dari misteri ilahi yang ia simpan di dalam hatinya. Sehingga kontraslah apa yang Paus Leo ke-13 tuliskan ini, bahwa mau mengatakan bahwa Maria dengan peran aktifnya mengajak para rasul untuk berdoa di senakel, memohon kedatangan Roh Kudus yang Yesus janjikan, bermaksud mengajak para rasul untuk bertekun di dalam doa. Dan itulah akhirnya Maria dianugerahi gelar sebagai Ratu para Rasul. Karena ratu atau raja yang kita kenal adalah sosok yang memimpin, teladan, yang mengajak kita untuk ke jalan yang lebih baik. Ya, teman-teman muda sekalian, itu tadi pembahasan yang kedua kita terkait peristiwa di balik gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Selanjutnya, kita mau melihat nih, sebenarnya apa makna dari gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Mari kita simak bersama-sama dalam slide berikut ini. Dalam suatu sumber yang juga saya himpun di dalam University of Dayton, saya mendapati sebuah gambar yang menuliskan terkait lukisan, yakni Regina of Apostolorum, atau dalam bahasa Inggris tadi sebutkan bahwa Queen of Apostle. Nah, ini lukisannya, teman-teman bisa lihat di dalam tampilan berikut ini. Nah, dari gambar ini kita mendapatkan beberapa makna, teman-teman. Yang pertama, gereja memberikan gelar Maria Ratu para Rasul agar kita sebagai umat beriman itu menghormati Maria atas peran aktifnya dalam karya keselamatan Allah. Nah, sedangkan berdasarkan gambar Regina Apostolorum yang saya himpun di dalam University of Dayton tadi, di mana gambarnya ya ini tadi, ya, kita bisa melihat beberapa makna. Yang pertama, Maria melayani di atas kelompok para rasul yang berkumpul di senakel. Itu juga sama seperti yang tertulis di dalam Biblis dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13 sampai dengan 14. Selanjutnya, makna yang kedua, postur dan tubuhnya ialah Immaculata, Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Kemudian makna yang ketiga, lengannya terulur menunjukkan pertolongannya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Bunda Maria merupakan perantara kita untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Per Mariam et Jesum.
untuk bertemu Yesus kita melalui Bunda Maria. Karena kita memohonkan bantuan Bunda Maria, berkeluh kesah, memohonkan doanya juga supaya kita sampai kepada Tuhan Yesus. Sehingga Bunda Maria mengulurkan tangannya dan terbuka bagi kita yang membutuhkan bantuan untuk sampai kepada rahmat yang Yesus berikan. Kemudian pada makna yang keempat, kita melihat bintang dan sinar cahaya, serta roda waktu yang ditandai zodiak yang melilingi sosoknya menunjuk ke wanita berselubung matahari, atau yang bisa kita lihat dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 1. Nah, selanjutnya makna yang kelima, yakni mahkota yang dipegang malaikat kecil itu menegaskan gelarnya sebagai Ratu para Rasul. Adapun lidah-lidah api, yakni Roh Kudus, turun atas para rasul yang bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Nah, itu tadi teman-teman Buddha sekalian terkait makna dari gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Secara khusus kita melihat dalam sudut pandang lukisan Regina of Apostolorum tadi. Jadi secara jelas kita bisa melihat bahwa ada makna yang ditangkap dalam lukisan tersebut, dan juga kita sebagai umat beriman itu menghormati Bunda Maria sebagai Ratu para Rasul atas peran aktifnya dalam karya keselamatan Allah. Baik, teman-teman muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan yang keempat terkait gelar Maria sebagai Ratu para Rasul, yakni kita melihat relevansi atau kebermanfaatan atau gunanya gelar Maria sebagai Ratu para Rasul di zaman sekarang, khususnya di era informasi yang begitu luas menjaring di dunia. Kita akan lihat bersama-sama seperti apa relevansi dari gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama hidup di zaman yang era modern, di mana salah satu dampak dari era modern ini adalah globalisasi, di mana kita hidup di dunia yang begitu luas. Kita bisa mengakses informasi di berbagai belah dunia dengan sangat mudah dengan gadget yang kita miliki. Nah, hal ini tak terlepas juga dari dampak negatif atas globalisasi itu, yakni di mana kita jatuh ke dalam istilahnya mendunia, atau dalam istilahnya itulah fenomena sekularisme, yang akhirnya membuat kita hidup di dalam dunia yang modern dan melupakan hidup spiritual kita, terkhusus dalam hidup doa ini. Nah, maka dari itu kita ingin menilik sebuah relevansi dari gelar Maria sebagai Ratu para Rasul, di mana bersama-sama kita akan melihat bagaimana kita disadarkan, kita diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar. Bukan berarti kita hidup di zaman sekarang itu tidak benar, melainkan kita mau mengambil waktu sejenak untuk menyediakan waktu dengan Tuhan, atau dalam istilahnya zaman sekarang adalah quality time with God, sehingga kita mau menaruh hati, spend time dengan Tuhan, agar kita sungguh totalitas dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga maksudnya kita datang ke Tuhan tidak saat sedang bersedih, tidak saat sedang menderita, melainkan dalam situasi apapun kita mau untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan kita yang hanya sekedar menuntut atau memohon pertolongan yang kita butuhkan dari Tuhan, melainkan juga kita menaruh waktu untuk mendengarkan Tuhan. Nah, inilah yang salah satunya diteladankan oleh Bunda Maria sebagai Ratu para Rasul, di mana dia memohonkan Roh Kudus seperti yang telah kita simak tadi. Maka mari kita lihat bersama-sama bagaimana relevansi atau teladanan khususnya yang diberikan oleh Bunda Maria dalam gelarnya sebagai Ratu para Rasul. Relevansi dari gelar Maria sebagai Ratu para Rasul bisa kita lihat dalam karya keselamatan yang kita lihat bahwa Bunda Maria berperan aktif dalam menerima kabar dari malaikat Gabriel, di mana di dalam doa malaikat Tuhan kita melihat bahwa Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria bukan berarti pasrah atau hanya ikut-ikutan saja, melainkan apa yang Bunda Maria katakan tadi merupakan sikap berserah
dia mau juga secara aktif menjalankan apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa karya keselamatan dalam gereja tidak akan pernah terlepas dari peranan Maria. Sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi ibadat Maria sebagai Ratu para Rasul, karena kerasulan Maria yang tidak akan pernah dapat dilampaui setiap orang sepanjang sejarah kehidupan. Maka, sampai saat ini, peranan Maria sebagai ibu Yesus dan ibu semua orang beriman adalah tetap diakui. Demikian juga gereja dalam peran Maria pada perkembangan gereja awal, Maria yang selalu setia dalam karya pewartaan, doa, dan pelayanan para rasul. Hingga saat ini, gereja tetap mengakui dan memohon perlindungan Maria dalam setiap misinya. Nah, maksud dari slide tadi yang telah kita simak bersama-sama, bahwa Maria itu sangat diakui. Kita bukan menyembah Maria, karena itu ya banyak disalahpahami oleh orang-orang luar yang bukan beragama Katolik, di mana kita dikatakan bahwa kita menyembah Bunda Maria. Tidak, kita bukan menyembah Bunda Maria. Kita hanya menyembah satu Allah yang esa di dalam Allah Tritunggal itu. Tetapi kita menyembah Allah Tritunggal tersebut, bukan menyembah Bunda Maria. Bunda Maria kita akui peranannya dalam sejarah keselamatan umat manusia, yakni mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus dan juga melaksanakan apa yang Allah kehendaki bagi hidupnya. Di sini yang mau kita sorot adalah bagaimana Bunda Maria itu kita hormati. Bunda Maria menerima berbagai gelar yang salah satunya adalah sebagai Ratu para Rasul. Maka sudah semestinya kita sebagai umat beriman, sebagai umat Katolik, dan khususnya orang-orang muda, mampu untuk menaruh sikap hormat kepada Bunda Maria. Juga tentu kita tidak terlepas dari berdevosi kepada Bunda Maria. Tentu saja itu sangat dianjurkan, karena dengan berdevosi kepada Bunda Maria, kita akan dengan diperlancar atau dipermudah untuk sampai memohonkan doa kita kepada Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita melihat keteladanan juga kontras dari Bunda Maria, bahwa Bunda Maria itu setia untuk menjalankan apa yang Allah kehendaki, bahkan juga apa yang Yesus pesankan ketika Yesus naik ke surga, yakni mohonkanlah Roh Kudus di dalam doa. Dan Bunda Maria juga meneladankannya kepada para rasul, mengajak para rasul berdoa di senakel tadi, dan akhirnya dia mendapatkan karunia Roh Kudus ketika peristiwa Pentakosta. Nah, teman-teman, juga Bunda Maria tadi dikatakan bahwa dia setia dalam karya perwartaan dan mendukung juga pewartaan para rasul dan juga pelayanan para rasul, di mana kita bisa melihat di dalam kisah para rasul dari bab yang pertama bahwa para rasul itu bertekun hidup sehati dalam berdoa dan kepunyaan bersama, kepunyaan pribadi dan kepunyaan bersama. Dan ini jelas mengajak kita semua untuk benar-benar menginternalisasi atau menyerap, menghayati apa yang Bunda Maria teladankan tadi, yakni bagaimana kita mampu setia dan secara aktif menjalankan apa yang Allah kehendaki bagi hidup kita. Sederhananya apa? Sederhananya, mungkin kita tidak akan langsung bertemu dengan Allah, diberikan pembicaraan ini dan itu, seperti malaikat Gabriel datang ke Maria, tidak. Mungkin tidak seperti itu dalam kehidupan nyata kita. Melainkan, misalkan kita melihat sebuah sampah yang berserakan, misalnya di sekitar kita, entah itu di kos kita, di komunitas kita, maupun di mana kita berada, kita hendaknya terketuk hati bahwa kita harus peduli kepada sampah itu dan menaruhnya di tempat sampah. Jika sampah itu berserakan, maka kita hendaknya punya kepekaan hati untuk membersihkan sampah itu. Nah, itu salah satu hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, kesetiaan kecil kita yang mampu kita kerjakan untuk kebaikan bersama, tidak hanya untuk kita sendiri. Oke, teman-teman muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita telah membahas 4 pembahasan terkait gelar Maria sebagai Ratu para Rasul, di mana yang pertama tadi kita melihat sebuah sejarahnya, yang kedua melihat peristiwanya, yang ketiga tadi ada juga sebuah makna dari gelar Maria sebagai Ratu para Rasul, dan yang keempat adalah relevansi dari gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Maka Bunda Maria yang adalah bunda kita juga dan menjadi Ratu para Rasul tadi
itu hendaknya kita hormati bersama-sama dan kita memohonkan doa kepadanya agar kita mampu meneladani Bunda Maria yang senantiasa rendah hati, totalitas, berdedikasi, dan juga mampu sepenuh hati menjalankan apa yang Allah kehendaki bagi hidupnya. Demikian pula kita, mungkin kita tidak secara langsung diberikan oleh perutusan oleh Allah, dari Allah langsung yang datang di hadapan kita, melainkan Allah hadir kepada orang-orang terdekat kita yang menghendaki kita melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri maupun kebaikan orang lain. Mungkin ada berbagai macam karya Allah yang Allah kehendaki di dalam hidup kita masing-masing. Tergantung bagaimana kita mampu merefleksikannya, berdiskresi, dan akhirnya sampai kepada pemaknaan bahwa oh, Allah menghendaki ini untuk hidupku. Maka kita dengan berbagai identitas yang kita miliki, sebagai pelajar, mahasiswa yang sudah bekerja, dan lain sebagainya, bersama-sama kita mau memaknai panggilan hidup kita dan meladang sosok Bunda Maria secara khusus sebagai Ratu para Rasul, yakni setia untuk berdoa. Memang saat ini tantangan terus ada di perkembangan zaman yang terus maju, dan ini mematik diri kita untuk bersemangat, untuk bangkit, bagaimana menyediakan quality time khususnya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan datang ke Tuhan hanya ketika sedang bersedih, ketika sedang menderita, ketika sedang menerima tantangan, akan tetapi juga datang kepada Tuhan ketika kita senang, ketika kita sedang bergembira, dan situasi apapun, hendaknya kita punya spend time dengan Tuhan untuk berkomunikasi dengannya dan memohonkan bantuannya. Karena itulah juga yang Bunda Maria lakukan. Sampai jumpa di pertemuan video-video berikutnya dengan pembahasan yang tentunya terkait katekese. Sekian pembahasan terkait Mariologi, khususnya gelar Maria sebagai Ratu para Rasul. Saya Bonifasius Aristokusuma sebagai mahasiswa Universitas Santo Dharma, program studi pendidikan keagamaan Katolik, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di katekese berikutnya. See you!